Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian wayajtanibu aidon juga diharuskan orang yang buang hajat menghindari al-baulah, buang air kecil, wal ghaitoh, dan buang air besar, tahta syajarati, di bawah pepohonan, al-musmirati, yang berbuah, waktu samari, baik di musim buah, wa ghairihi, ataupun di luar musim buah. Jadi begini Pak, kita juga dilarang buang hajat di bawah pohon. Pohon berbuah di sini bisa dimaknai semua pohon, Pak. Pohon yang punya manfaat. Yang dimaksud pohon di sini dijelaskan oleh Syekh Al-Bajuri. Jadi tumbuhan yang ada batangnya yang tegak. Kalau rerambanan itu tidak termasuk pohon, kata para ulama, sampai dijelaskan. Tapi ujung-ujungnya nanti, tapi walaupun di rerambanan tetap hukumnya sama. Tetap hukumnya sama. Misalnya apa? Pak Wi kan punya hidroponik nih. Misalnya punya ladang di belakang rumah ditandur hidroponik nih misalnya. Ada orang buang air kecil di situ. Padahal orang itu tahu kalau itu miliknya Pak Wi misalnya. Dan pasti marah Pak Wi, tapi tetap melakukan di situ, maka hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan juga kita tidak boleh, harus menghindari buang air besar, buang air kecil, fitoriki, di jalan, Pak. Al-masluki, yang mana jalan itu biasa dipakai lalu lalang, linnasi, bagi manusia. Nah, kalau kawin itu pipis di jalan, yang jalan itu bukan jalan mati. Ini haram hukumnya, Pak. Haram hukumnya. Tapi kalau misalnya nih, ada hadisnya enggak? Ada hadisnya, ittaqul la'anaini. Jagalah dirimu dari dua hal yang mendatangkan laknat. Apa dua hal itu? Pipis dan beol di jalan. Karena uang pasti meso-meso, Pak. Meso-meso langsung dungakno. Kurang ajaran seperti itu. Nah, di jalan. Tapi kalau misalnya ini Islam, menariknya hukum Islam, Pak. Ada orang BAB di jalan. Lalu ada orang lewat kepleset, endasnya kebentur batu. Tewas, Pak. Nah, ini tidak dikenai hukuman dhamman. Karena ini husnudonnya para ulama. Karena nggak mungkin ada orang BAB di tengah jalan itu kalau nggak kepepet, Pak. Kalau nggak kepepet nih. Andai pun ada, mesti dia gangguan jiwa. Makanya husnudon para ulama, ono wong kepreset gara-gara iku. Nah, orang yang buang iku, itu tidak dikenai hukuman dhamman. Jadi di Islam itu hukum praktisnya itu ada hukum positifnya itu ada yang dikisos kalau bunuh orang, ada yang dihukum, ada yang membayar fidyah kan. Itu banyak perinciannya. Itu kalau dalam hukum Islam. Nah, kalau misalnya buang air besar atau air kecil di jalan yang tidak pernah dilewati, bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak makruh. Gang buntu gitu, gang buntu, jalan buntu itu tidak makruh. Atau jalan yang tidak biasa dilalui orang. Buang air besar, buang air kecil di situ itu hukumnya tidak makruh. Sekedar khilaful aula saja, tapi ya tetap kurang gawean. Karena prinsipnya jalan, yang disebut jalan menurut Islam itu li'annal intifa'a bitoriqi masyrutun bisalamatil akibati.
Jadi orang yang yang disebut jalan menurut Islam itu orang yang menggunakan jalan itu harus selamat. Itu disebut jalan kalau orang Islam. Makanya lampu merah itu, Pak, bukan nggak Islami itu. Islami, Pak. Karena tanpa lampu merah itu sering terjadi kecelakaan pastinya dan itu bukan jalan kalau dalam Islam. Nah, ini yang Pak RW paling Pak Ahmadi paling banyak berperan ini, paling banyak mengerti ini tentang lalu lintas ini.